Bagaimana caranya menerapkan auto completion di Flutter, khususnya dalam pembuatan widget tree seperti ini? Ada scaffold atau screen-nya, ada app bar, dan ada body text widget disimpan di bagian center. Auto completion ini akan terasa efeknya kalau teman-teman mengakses atau membuka widget yang memiliki properti yaitu berjenis name argument. Jadi untuk memasukkan data diperlukan argumen dulu. Contohnya, di sini ada widget scaffold. Di widget scaffold ada properti atau name argumen, namanya di sini ada app bar, kemudian ada satu lagi body dan lain sebagainya. Nah, untuk cara ngeceknya ada apa aja properti yang terdapat di scaffold, teman-teman bisa simpan kursornya di dalam kurungnya, di dalam kurung buka di sini atau sebelum kurung tutup. Teman-teman bisa gunakan perintah control space. Nanti akan muncul properti-properti yang ada pada scaffold. Teman-teman bisa ketikkan lagi control space untuk melihat detailnya di sini, atau bisa klik yang ada di sini detail. Ada background color, ada drawer, ada extend body, ada primary, ada resource ID, dan lain sebagainya. Kayak gitu, tinggal teman-teman bisa pakai arrow keyboard di sini, terus nanti tinggal di enter, jadi nggak perlu diketik gitu. Ataupun kalau teman-teman mau ngetik, bla 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 gitu ya. Kalau misalkan propertinya ada, misalkan kita ngetikkan B. Nah, ada properti yang diawali dengan B, yaitu background color, bottom navigation bar, dan ada bottom sheet. Maka akan muncul. Tapi kalau teman-teman ngetikkan sesuatu, misalkan U, dan tidak ada properti di dalam scaffold yang berawalan U, maka tidak akan muncul auto completion-nya. Kayak gini. Dan biasanya rata-rata, kalau ketika kita ngoding mulai dari awal, misalkan scaffold, kayak gini, kemudian biasanya teman-teman bisa langsung aja control space kayak gini, atau ntar dulu, baru control space, nah muncul. Kita mau pakai apa? Misalkan mau pakai bar. Bar ini dia tipenya adalah quick size widget, biasanya diisi oleh widget app bar. Teman-teman bisa ketikkan app bar. Nah, di sini dengan mengetikkan aja app tanpa menambahkan shortcut control space, dia bakal muncul sendiri ketika kita typing, dalam proses typing. Muncul ada app bar, ada app bar theme, ada app bar view, app it view, dan lain sebagainya. Akan kita pilih app bar. Di sini app barnya ada dua opsi, ada yang nama kelasnya dan ada yang nama konstruktor. Kalau teman-teman tambahkan app bar yang nama kelasnya aja, ya berarti teman-teman harus tambahkan lagi kurung manual kayak gini. Kalau misalkan teman-teman pilihnya itu ketika di typing app bar muncul dan pilih yang ada kurung awal, ya otomatis kayak gini langsung. Selanjutnya teman-teman tinggal control space atau boleh di enter dulu ke bawah dan di control space untuk memunculkan properti apa saja yang ada di dalam kelas app bar ini. Misalkan ada action, ada button, ada title, dan lain sebagainya. Kayak gitu. Jadi seperti itu caranya. Simpan kursor di dalam kurungnya, baru control space. Misalkan di app bar, ada app bar lagi di sini, simpan kursornya di dalam kurung, control space. Kalau teman-teman simpan kursornya di luar, control space, di sini munculnya itu kedeteknya sebagai scaffold, properti scaffold, karena kursornya ada di dalam scaffold. Kalau teman-teman simpan kursornya di dalam kurung app bar, di sini, control space, maka yang munculnya adalah properti app bar. Kayak gitu. Kalau teman-teman simpan kursornya itu di luar scaffold, yaitu di dalam fungsi build. Di sini, setelah titik koma, control space. Di sini yang munculnya adalah kata properti global, ada hashcode, ada key, ada runtime. Key ini yang berasal dari super key kelasnya. Terus di sini ada kelas-kelas yang lain yang mungkin teman-teman perlukan, tapi ya di sini karena bukan tempatnya ya tidak bisa dipakai gitu. Harus di dalam widget tree. Untuk beberapa properti, kan dia memiliki tipe datanya masing-masing. Tipenya beda-beda. Contoh action. Di sini dia tipenya adalah list widget. Berarti awalnya adalah list, kemudian kayak gini. Ketika teman-teman enter, control space lagi,
Nah, yang munculnya di sini bukan properti, tapi ada nama-nama widget. Contoh, nama kelas widget utamanya, ada build widget, ada about dialog, ada observe pointer, dan widget-widget yang lainnya. Di order secara ascending. Terus kalau misalkan teman-teman pakai properti yang lain, contoh title yang dia tipenya itu adalah widget, jadi teman-teman ketika pakai ya di sini title langsung kan muncul di sini ada widget-widgetnya karena single. Kalau teman-teman sekarang control space lagi ya sama aja kayak sebelumnya. Muncul nama-nama widget karena tipenya adalah di sini widget. Kalau teman-teman pakai misalkan di sini ada widget text ini properti utamanya dia bukan name argumen, tapi positional argumen. Jadi kalau teman-teman di sini dalam kurungnya control space, untuk properti yang lainnya kebaca. Tapi kalau misalkan teman-teman pilih misalkan ya lokal kayak gini, nah dia bakal baca error. Karena terdapat positional argumen yaitu properti wajib di posisi pertama, string data, yang tipenya adalah string. Jadi harus masukkan dulu datanya string, baru setelahnya, boleh ke bawahkan dulu kayak gini, kasih koma, control space lagi. Baru teman-teman bisa pakai kayak lokal, terus properti yang lainnya, misalkan ada overflow, terus misalkan ada text lion, kayak gini, silahkan. Itu kalau ada gabungan antara properti name atau name argumen dan positional argumen di dalam kelas widget. Kayak gitu. Contoh lain ada elevated button, yang mana propertinya ini dia bertipe function. Jadi kalau teman-teman hapus dulu di sini, kan teman-teman nggak tahu gimana bentuknya. Di sini teman-teman bisa lihat lagi kursornya simpan di atas on press atau propertinya, tipenya di sini void function. Oh, berarti teman-teman bisa bikin kurung kayak gini kosong, kurung kurawal, beres. Atau teman-teman bisa pakai auto completion dengan cara menekan shortcut control space. Kayak gini, nanti ada opsinya. Teman-teman bisa pilih yang kurung dengan arah panah, yang ada returnnya, atau yang pakai kurung kurawal biasa. Kayak gitu. Jadi untuk auto completion juga tergantung isinya itu beda-beda. Tergantung tipenya dan dia ditempatkan di mana. Kalau kita ditempatkan dalam scaffold, maka yang dimuncul auto completionnya adalah nama properti-properti. Kalau kita udah masuk ke properti detail kayak datanya string atau function atau widget, maka yang munculnya akan sesuai dengan tipenya. Kayak gitu. Intinya, teman-teman bisa menggunakan shortcut control space ini kalau di Windows, kalau di macOS mungkin bisa menggunakan command paste dan tempatkan kursornya harus tepat misalkan di setelah properti di dalamnya atau di dalam kurung. Kalau di luar kurung tergantung dia di rootnya ada di mana. Kayak gitu mungkin sampai ketemu di next video.